Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk pertemuan yang ke-10 mata pelajaran sejarah Indonesia. Lanjut, sebelum kita memulai di materi, seperti biasanya kita akan mulai dengan kompetensi dasar 3.9 dan kompetensi dasar 4.9 untuk melanjutkan yang kemarin pada pertemuan yang ke-9. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.9, yaitu mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949, kemudian DII atau TII atau AMPRA, Andi Aziz, RSM, PRRI, Permesta, atau yang G30 SPKI. Kemudian ada juga kompetensi dasar 4.9, hampir sama juga, menyajikan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1949. Kemudian ada juga DII atau TII, AMPRA, Andi Aziz, RSM, PRRI, Pemesta, antara itu G30 SPKI. Lanjut lagi untuk di sini ada indikator yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu menyimpulkan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948 atau DI, kemudian AMPRA, antara itu Andi Aziz atau RM, PRRI, Pemesta, G30 PKI. Kemudian yang kedua itu menjelaskan hasil kesimpulan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DII atau TII, kemudian AMPRA dan Andi Aziz, RSM, PRRI, Pemesta, dan G30 SPKI. Lanjut, ini kita akan mulai dengan materi yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang pemberontakan Andi Aziz, atau pemberontakan RSM, Pemesta, dan G30 SPKI. Lanjut, kita mulai dengan yang pertama, pemberontakan Andi Aziz. Di dalam pemberontakan Aziz yang dipimpin itu Kapten Andi Aziz atau mantan KNIL, di latar belakangi suatu panas kota Makassar akibat demonstrasi pro kontra anti negara federal atau isu yang ditempatkan di pasukan dari Jawa yang di bawah bimbingan HF orang akan mendesak Andi Aziz pasukan pada 5 April 1950. Pasukan Andi Aziz menyerang dan menduduki kota Makassar. Kemudian setelah itu Andi Aziz mengeluarkan ultimatum, yaitu yang pertama, negara Indonesia Timur harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari RIS. Kemudian yang kedua itu tanggung jawab keselamatan daerah NIT agar diserahkan kepada pasukan KNIL yang telah masuk menjadi anggota APRIS TNI yang bukan berasal dari KNIL, tidak perlu turut campur. Untuk pemberontakan RSM, di sini atau disebut juga Republik Maluku Selatan, yaitu daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memaksimalkan diri dari negara Indonesia Timur. Di sini di dalam pemberontakan RSM itu dipimpin oleh Dr. Somulil setelah gagal dalam pemberontakan Andi Aziz yang diletakkan di lokasi Ambon atau Maluku. Di dalam tujuan pemberontakan RSM itu yang pertama itu mendirikan negara baru yang lepas dari RIS, sebab keinginan mempertahankan negara federal atau NIT tidak mendapat dukungan. Ada juga Pemesta. Yang pertama itu dalam pemberontakan Pemesta itu dipimpin oleh Panglima Militer pendukung yang membantu Dewan Daerah seperti yang pertama itu Dewan Banteng di Sumatera Barat, kemudian Dewan Gajah di Medan,
Yang keempat itu Dewan Garuda di Sumatera Selatan, yang terakhir itu Dewan Mangguni di Manado. Eh, Kemudian yang kedua, di dalam peristiwa Pemesta itu ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan di Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan oleh pusat. Yang ketiga itu dalam pemberontakan Pemesta itu dilakukan pada Ahmad Hussein memproklamasikan PRRI di Padang dan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri pada 15 Februari 1958. Ada poin terakhir yang keempat itu Ahmad Hussein atau yang disebut dengan Ketua Dewan Banteng atau mengeluarkan ultimatum ke pemerintah pusat untuk mengundurkan diri dari kabinet Juanda dalam 5 kali 24 jam. Adapun juga latar belakang dari peristiwa G30 PKI. Dalam G30 SPKI, Gerakan 30 September atau yang sering disingkat dengan G30S PKI, yang dilakukan pada 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai awal 1 Oktober 1965, di mana 6 peristiwa tertinggi Indonesia, beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian ditundukkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ada di dalam peristiwa G30 SPKI itu ada beberapa kelompok yang diculik oleh militer. Yang pertama itu penculikan ini dilakukan oleh militer yang menanam dirinya sebagai Gerakan 30S PKI. Aksi ini dibawa pimpinan oleh Letnan Kolonel Untung, Komando Batalon 1 Cakrawala, pada pimpinan TNI Angkatan Darat yang diculik pada oleh kolonel militer dan dibunuh oleh sekelompok G30 SPKI tersebut. Sebagai yang pertama itu ada juga Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal R. Parmat, kemudian Mayor Jenderal Haryono MT. Selanjutnya Mayor Jenderal S. Paman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswono Harjo, Letnan 1 Piur atau Andreas Tendean. Tujuan dari G30 SPKI yaitu pertama bahwa Gerakan 30S September adalah perbuatan PKI dalam rangka usaha untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya. Kemudian juga bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Yang terakhir itu kegiatan yang dilakukan tidak pernah lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kejelasan, bisa bertanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.